Pemirsa, terjerat cinta terlarang melalui media sosial memicu petaka dalam rumah tangga. Tak hanya berakhir nestapa, deritanya turut menyeret pihak keluarga dan nyawa pun jadi taruhannya. Kisah pasangan rumah tangga 45 tahun lamanya di Banyumas, Jawa Tengah berakhir tragis akibat perselingkuhan dari media sosial. Pria berumur 67 tahun jadi korban pembunuhan berencana yang melibatkan istrinya. Kasus pembunuhan jadi sorotan usai 4 tersangka ditangkap, termasuk istri korban yang jadi otak pembunuhan serta pria 50 tahun yang tak lain selingkuhannya. Mirisnya, hubungan asmara istri korban dengan pacar gelap yang terjalin 6 bulan lamanya sejak berkenalan di media sosial. Pembunuhan dilatar belakangi tersangka yang berniat kawin lagi. Perempuan berumur 61 tahun juga berniat kuasai harta milik suami. Tersangka I menjalin hubungan asmara dengan tersangka AM melalui media sosial TikTok dan aplikasi WhatsApp tanpa pernah bertatap muka secara langsung. Dalam komunikasi tersebut, tersangka I kerap kali menceritakan kekesalannya. Perselingkuhan di media sosial berujung maut di Banyumas, Jawa Tengah itu baru satu cerita. Di Probolinggo, Jawa Timur, wanita yang hilang sejak Mei 2026 lalu ditemukan tak bernyawa di dalam sumur di Desa Alas Sumur, Kraksaan. Usai 2 tersangka ditangkap polisi, sejumlah fakta pun terkuak. Korban dan salah satu tersangka, pria 26 tahun selaku otak dan eksekutor pembunuhan, rupanya baru kenal melalui aplikasi pertemanan online. Setelah intens bertukar kabar di medsos, keduanya bertemu. Pada pertemuan 30 Mei 2026, ibu 2 anak itu diajak ke rumah salah satu tersangka. Namun belum sampai tujuan, wanita malang itu dianiaya hingga tewas. Bahkan sebelum tubuhnya dibuang ke dalam sumur, jenazah korban sempat dicabuli oleh 2 tersangka. Di balik tindakan tak beradab, motifnya ingin menguasai harta korban. Baru kenal melewati aplikasi pertemanan online dan kemudian mereka intens untuk melakukan komunikasi, namun memang baru kenal. Timbulnya cinta terlarang di media sosial kerap kali dipicu kebutuhan emosional yang tak terpenuhi. Biasanya mungkin sedang mengalami kebutuhan emosional ataupun ekspektasi kebutuhan emosional yang belum terpenuhi. Ketika muncul rasa kecewa, kemudian kesepian, konflik yang tidak terselesaikan, itu tuh sebagian orang memilih strategi coping yang seringkali kurang adaptif, yaitu mencari kenyamanan dari orang lain gitu ya. Media sosial memang bisa jadi pilihan untuk mencari sosok teman atau idaman lain. Namun, berkenalan di media sosial rentan alami kejahatan. Melihat sosok itu di media sosial, biasanya mereka mengalami ilusi kedekatan, di mana mereka merasa sangat-sangat mengenal si sosok itu. Apalagi kalau sudah ada hubungan tertentu. Jangan pernah memberi ruang kontrol. Karena ketika kita memberi ruang kontrol kepada orang itu, berarti kita menyerahkan diri untuk menjadi victim. Kita menyerahkan diri menjadi korban. Butuh batasan-batasan agar tak terjerat cinta terlarang di media sosial. Orang berpikir pencegahan itu dilakukan dengan mengawasi media sosial pasangan ya. Padahal sebenarnya yang paling penting itu justru membangun fondasi diri yang kuat terlebih dahulu. Baru kemudian membangun keamanan emosional dalam hubungan. Karena fondasi diri itu dimulai dari mengenal diri sendiri, memahami nilai-nilai yang kita pegang. Drama perselingkuhan di media sosial kerap berakhir petaka. Lebih baik hindari sedari awal sebelum terlanjur terjerumus masalah yang kian runyam. Tim MTek Media melaporkan.